haji dengan cuma uang 3 juta. Ingat, cuma 3 juta itu sudah berdua dengan istri. Bulan itu kami punya uang 1 juta dan itu kami daftarkan haji plus berdua dengan saya dan istri. Itu totalnya ada 100 juta. Waktu itu seperti itu. Nah, setelah selang kira-kira 2-3 bulan, kami juga akhirnya mempunyai uang lagi kurang lebih 100 juta lagi. Akhirnya saya dan istri mengajak anak saya, waktu itu masih di pondok, masih kelas 1 SMP, itu yang anak pertama, yang kedua masih kelas TK salah kalau nggak kelas 1. Nah, akhirnya kami ajak ke Depak, sekaligus kami alhamdulillah bisa mendaftarkan kami, istri dan juga kedua anak itu haji reguler. Pas uang 1 juta itu bisa untuk daftar haji satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan kalian semuanya, yaitu tetap di channel kami, yaitu Calon Pengusaha Islam. Tentunya seperti apa yang saya sampaikan, bahwa judul kami di YouTube kali ini adalah bagaimana Anda bisa mendaftar haji dengan cuma uang 3 juta. Ingat, cuma 3 juta itu sudah berdua dengan istri. Nah, oleh karena itu mungkin Anda tidak yakin dengan apa yang saya lakukan, tetapi saya berharap semoga Anda bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan bagi mereka-mereka teman-teman yang belum berhaji. Nah, mungkin untuk lebih yakinnya simak video berikut ini waktu kami melakukan ibadah haji. Kami bersama istri telah selesai melakukan rukun dan wajib haji. Ini setelah selesai lempar jumroh akobah, selesai, besok tinggal kita melakukan lempar jumroh yang kedua dan ketiga. Nah, ini kelihatan. Nah, ini itu saya kayaknya ngantuk ya. Semangat dik, semangat. Insyaallah luar biasa. Senyum dek, senyumnya mana? Senyum. Dek, senyumnya lebar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Tawaf dengan sa'i sudah selesai. Ya, kita tinggal nanti menuju ke tempat semula, yaitu WC 7. Itu saja. Oke, terima kasih. Semoga kita nanti bisa sering kesini lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini saya bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Ini adalah suatu anugerah bagi kami, karena sebelumnya kami tidak menyangka kalau saya ditakdirkan Allah bisa datang ke sini. Oleh karena itu, saya banyak berdoa, niat yang kuat dan tulus. Kita berdoa semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita. Ini sekitar di Masjidil Haram di Mekah. Itu di sana kelihatan di belakang ada perpustakaan yang dulunya itu adalah tempat kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu jangan lewatkan. Semoga di tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu semuanya, teman-temanku saya semuanya yang rindu akan Baitullah sama Allah dimudahkan untuk melangkahkan kakinya ke sini, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, ditakdirkan oleh Allah, oleh anak kita, cucu kita, cici kita, semua dari keturunan kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tamu-tamu Allah berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Teman-teman semuanya, bahwa Anda sudah melihat 1 tahun yang lalu kami melakukan ibadah haji bersama istri. Artinya apa?
kami sudah benar-benar bisa membuktikan apa yang menjadi cita-cita kami dan keinginan kami. Nah, bagaimana caranya? Saya akan jelaskan. Ini pada tahun 2012, mungkin sekitar bulan 5 atau 6, kami sangat ingin sekali untuk berangkat haji. Pada waktu itu memang kami waktu itu usaha masih pas-pasan, saya masih nyalas keliling ke toko yang lain, bahkan di pasar-pasar dengan jualan kresek, sandal jepit dan sebagainya. Istilahnya kalau bahasa sini adalah kita jualan palen lah. Jadi kita melayani toko-toko kecil, toko-toko kelontong waktu itu. Nah, waktu itu mungkin penghasilan kami antara 1 sampai 2 juta per bulan. Itu yang kami dapatkan waktu itu. Juga istri juga sambil jualan di rumah. Nah, artinya apa? Kami waktu itu hidup pas-pasan, tapi kami ingin banget untuk naik haji. Akhirnya saya bersama istri itu niat, dan waktu itu gini ceritanya. Awalnya saya tanya pada istri saya, "Dek, kamu punya uang berapa?" Waktu itu istri bilang 2 juta, dan saya waktu itu saya punya uang 1 juta di dalam dompet saya. Jadi kami berdua itu cuma punya uang 3 juta waktu itu. Nah, karena keinginan kami itu adalah sangat kuat, saya ingin benar-benar, ya Allah, saya ingin berangkat haji waktu itu. Karena apa? Barusan tetangga kami juga melakukan ibadah haji. Waktu itu saya bertanya kepada tetangga kami. Nah, waktu kami berziarah, kami juga diskusi bahwa haji untuk plus daftarnya harus 50 juta, dan yang reguler itu waktu itu adalah 25 juta, dan tapi antrinya harus panjang ya. Waktu itu antrinya sekitar 15 tahunan. Nah, waktu itu kami langsung bagaimana caranya. Saya ingin benar-benar haji. Saya ingat bahwa kalau kita sedekah itu akan dimudahkan. Oleh karena itu kemarin sebelumnya 3 hari yang lalu itu ada himbauan bahwa mau ada sedekah atau mau ada santunan anak yatim. Waktu itu kami juga ingin sekali untuk sedekah kepada anak yatim itu. Nah, karena kami juga ingin bagaimana saya bisa mengumpulkan uang yang bisa untuk berhaji. Waktu itu saya malam saya tanya kepada istri, "Dek, mau atau saya berangkat haji?" Alhamdulillah istri, "Loh, uangnya mana?" gitu loh. Kenapa? Waktu itu saya barusan bertanya kepada tetangga bahwa haji itu adalah harus 50 juta untuk daftarnya saja. Karena banyak, akhirnya waktu saya tanya kepada istri, "Dek, kamu nggak Dek berangkat haji, mau nggak daftar haji?" gitu. Lalu istri menjawab, "Uang dari mana, Bah?" Kalau manggil saya, "Nah, Bah, uang dari mana, Bah?" "Ya, kamu punya uang berapa?" "Saya punya uang 2 juta." "Oke, saya 1 juta." "Oke, Dek, nanti malam kita daftar haji." gitu. Saya gitu kan. "Loh, kok malam-malam daftar haji?" gitu. Akhirnya udahlah, pokoknya ikut aku aja lah, saya bilang gitu. Akhirnya bener, waktu tengah malam mungkin sekitar jam 1-an, istri saya bangunkan, "Dek, ayo wudhu dulu, wudhu." Setelah itu berwudhu, waktu itu adik kita sholat di atas musola. Jadi waktu itu adalah kami melakukan sholat itu di atas musola, karena musola kami itu atasnya cor, jadi bisa untuk dinaiki dan itu bisa untuk sholat di atasnya. Jadi kami langsung bisa melihat langit waktu itu, langit dan rembulan. Nah, akhirnya apa? Waktu kami sudah suci, sudah berwudu, pakai sajadah dan sudah menghadap kiblat, istri saya bilangin, "Dek, kalau kita daftar haji, mungkin nunggu uang kita 50 juta genep, berarti juga orang harus 100 juta, itu kapan? Sedangkan kita penghasilannya cuma sekitar 1 sampai 2 juta per bulan." Nah, akhirnya gini, Dek, saya punya ide, atau saya pernah belajar gini, kalau kita sedekah itu pasti dapat gandakan. Oleh karena itu waktu itu saya langsung niat bahwa kalau kita ingin berangkat haji cepat, ayolah kita sama-sama daftar haji, daftar kepada Allah. Karena apa? Haji itu yang manggil baitullah, Allah yang akan manggil kita, bukan harta gitu. Karena apa? Terbukti banyak orang yang hartanya berlimpah miliaran tapi mereka tidak bisa berangkat haji karena mungkin hatinya yang belum dipanggil ataupun alasan lainnya. Intinya apa? Bahwa saya yakin kalau Anda ingin berangkat haji itu adalah daftarnya kepada Allah, bukan di bank. Waktu itu saya bilang kepada istri gitu, kalau kita ingin cepat, ayo
kita daftar haji kepada Allah. Terus uangnya kita apakan mas? Istri saya bilang gitu, kita apakan bah? Jadi gini deh, kalau pengen cepat, ayo kita niatkan. Sekarang kita daftar haji kepada Allah. Uang yang 3 juta ini adalah kita berikan kepada anak yatim. Kita niat bahwa kita daftar haji, uang 3 juta ini kita sedekah kepada anak yatim. Waktu itu ya oke, deal. Alhamdulillah waktu itu kami melakukan sholat taubat 2 rakaat dan sholat hajat. Terus kami melakukan doa. Jadi kami melakukan wiritan yang mungkin bapak ibu semuanya bisa tirukan pada kami. Waktu itu kami mengamalkan wiritan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebanyak 313 kali saya amalkan, alhamdulillah seperti itu. Kami berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kami jalan usaha yang bisa membuat saya itu cepat naik haji. Itu intinya. Jadi saya daftarkan, ya Allah, saya hari ini daftar haji dengan niat uang 3 juta. Saya akan daftarkan, saya ingin daftar haji dengan uang ini. Makanya uangnya kami sedekahkan kepada Allah. Saya yakin kalau Allah sudah memanggil pasti akan dimudahkan apapun. Nah, ya benar, kami setelah melakukan itu, yaitu kami berdoa cuma itu, ya Allah, berilah kami usaha yang bisa untuk berangkat haji. Waktu itu alhamdulillah besoknya uang 3 juta kita serahkan kepada panitia dan benar-benar untuk sedekah anak yatim. Kami harap, ya Allah, pokoknya kita sudah daftar. Karena apa? Kalau kita daftar, ibarat saya yakin pasrah kepada Allah bahwa hari ini saya sudah daftar haji, ya Allah. Entah itu nanti saya itu bisa melakukan haji atau tidak, yang penting saya sudah daftar hari ini. Dan bagi saya sudah gugur kewajiban karena saya sudah niat. Jadi kalau saya nanti berangkat dan enggak, itu sudah urusan Allah, saya pasrah pada Allah. Waktu itu seperti itu. Dan alhamdulillah hari berganti hari, bulan berganti bulan, kurang lebih dari kami sedekah kepada yatim kurang lebih sekitar 3 bulan kalau enggak 4 bulan kami dapat usaha bubur itu. Nggak tahu kami ceritanya kok kami itu dulu mau jualan bubur, padahal jualan bubur itu cuma kecil-kecil ya, cuma usaha sedikit. Alhamdulillah waktu itu kami jualan bubur. Waktu itu kalau saya awali di Tulungagung. Artinya apa? Kami dari nol. Jadi waktu kami daftar haji itu benar-benar kami sebenarnya cuma apa ya, sebenarnya saya juga nggak yakin juga ini benar nggak sih. Yang penting saya sudah niat. Yang penting apa yang kami lakukan adalah saya sudah niat. Terserah Allah nanti mau manggil kapan untuk berhaji, saya sudah siap. Apapun yang Allah panggil, saya pasrah pada Allah. Nah itu. Jadi intinya apa yang kami lakukan adalah pertama adalah kita niat dulu. Niatkan kuatan niat pertama itu lakukan dengan cara kita bersedekah. Bagikan kita melakukan sedekah dengan niat kita mendaftar haji, daftar haji. Dan saya berdoa setelah saya melakukan wiritan itu, kami berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki atau usaha yang bisa untuk kami berangkat haji. Alhamdulillah setelah 3 bulan 4 bulan kami bisa punya usaha bubur. Dan alhamdulillah di tahun berikutnya sekitar 7 bulan setelah kami usaha bubur, kami punya uang atau punya keuntungan totalnya ada 100 juta waktu itu. Alhamdulillah, karena berkembang dari 1 cabang waktu itu sudah mendekati 30 cabang dan kami bisa mengumpulkan uang kurang lebih 100 juta. Waktu itu kami juga masih ngontrak. Akhirnya kami bingung. Saya tanya ke istri, "Dek, ini saya punya uang 100 juta. Dari hasil keuntungan kita dulu niatnya daftar haji. Ini kita belikan rumah dulu atau kita daftar haji dulu?" Waktu itu kami masih ngontrak. Itu di tahun pertama kami ngontrak. Akhirnya sepakat saya dengan istri kami daftar haji. Jadi di bulan itu setelah kami usaha bubur kurang lebih 6-7 bulan itu kami punya uang 1 juta dan itu kami daftarkan haji plus berdua dengan saya dan istri. Itu totalnya ada 100 juta. Waktu itu seperti itu. Nah, alhamdulillah juga karena kami niatnya adalah haji, saya akan tunaikan terlebih dahulu niat kami yang pertama. Itu yang pertama. Ingat, karena apa? Kalau saat anda dulu doanya saya ingin haji, terus tiba-tiba samaan punya uang, terus nanti setelah uang itu bisa untuk mencukupi haji ternyata anda salah niat, itu berbahaya. Makanya oleh karena itu tunaikan apa yang menjadi niat anda pertama. Nah setelah itu, setelah selang kira-kira 2-3 bulan, kami juga akhirnya mempunyai uang lagi kurang lebih 100 juta lagi. Akhirnya saya dan istri mengajak anak saya, waktu itu masih di pondok,
masih kelas 1 SMP, itu yang anak pertama, yang kedua masih kelas TK nggak salah kalau nggak kelas 1. Nah akhirnya kami ajak ke Depak, sekaligus kami alhamdulillah bisa mendaftarkan kami, istri dan juga kedua anak itu haji reguler, pas uang 1 juta itu bisa untuk daftar haji satu keluarga. Nah artinya seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan. Nah baru setelah itu kami usaha-usahanya lain. Setelah itu kami baru kumpul lagi uang, saya membeli tanah kurang lebih ada 100 1.400 meter. Alhamdulillah, dan kami bangun sambil kami menunggu kapan keberangkatan haji. Alhamdulillah waktu itu direncanakan tahun 2018, ternyata molor sampai 2019. Nah artinya apa? Mengawali usaha itu adalah kita harus niat yang kuat. Makanya ada kata yang menerangkan innamal a'malu binniyat. Itu amal apapun itu tergantung niat Anda. Kalau hari ini Anda masih punya usaha yang belum bisa untuk berangkat haji, coba doa seperti apa yang saya lakukan. Ingat, satu adalah niat, kedua adalah lakukan sholat malam, sholat tahajud dan sholat taubat, mungkin sholat hajat, satu wirid. Saya mengamalkan cuma itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pin 313, dan juga sholawat, karena di musola kami setiap hari sudah habis maghrib sudah baca sholawat 100 kali rutin itu. Nah setelah itu baru kita ikhtiar. Artinya apa? Kalau Anda hari ini melihat mungkin saya sudah bisa berangkat haji dengan modal segitu, dengan uang 3 juta, yang niatnya adalah kami cuma untuk sedekah dan kami niat berdoa kepada Allah semoga kami mendapatkan usaha yang bisa untuk berangkat haji. Saya yakin Anda pun bisa. Anda pun kalau mau pasti bisa. Karena Allah itu maha kaya. Saya yakin Allah maha kaya dan maha rahmat. Artinya apa? Allah menghendaki siapapun hambanya yang benar-benar niat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kuncinya. Banyak orang yang punya uang banyak, banyak orang yang punya uangnya miliaran, tetapi dengan hatinya sama Allah tidak dipanggil, tidak akan berangkat. Makanya banyak sekali teman-teman waktu kami haji itu adalah mereka yang cuma jualan apapun, cuma jualan jajan, cuma jualan sekadar, nyata bisa berangkat haji. Karena apa? Dari niatnya yang paling kuat. Niatlah yang paling kuat. Maka dari itu kalau Anda pengen benar-benar pengen punya usaha dan pengen punya usaha dan bisa untuk berangkat haji, saya yakin awali dengan niat yang benar. Itu aja. Udah, itu aja mungkin dari saya. Yang penting coba Anda pikirkan dan renungkan bagaimana caranya tadi. Oleh itu monggo bagi teman-teman yang ingin membagikan video ini silahkan. Kami sangat senang sekali kalau ilmu yang sedikit ini, pengalaman kami ini bisa dipelajari orang lain dan bisa diamalkan orang lain, karena itu adalah merupakan dari sedekah jariah. Sekian, terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang selalu dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini saya bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Ini adalah suatu anugerah bagi kami, karena sebelumnya kami tidak menyangka kalau saya ditakdirkan Allah bisa datang ke sini. Oleh karena itu saya banyak berharap, berdoa, niat yang kuat dan tulus. Kita berdoa semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita. Di sekitar di Masjidil Haram di Makkah itu, di sana kelihatan di belakang ada perpustakaan yang dulunya itu adalah tempat kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu jangan lewatkan. Semoga di tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu semuanya, teman-temanku saya semuanya yang rindu akan Baitullah, sama Allah dimudahkan untuk melangkahkan kakinya ke sini, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, ditakdirkan oleh Allah, oleh anak kita, cucu kita, cici kita, semua dari keturunan kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tamu-tamu Allah berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ditutup itu.
Iya, mau berdua. Boleh, Pak. Mbak, Mbak. هذا منا فمن علينا بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.